apa sih yang membuat Mbak Lucy ini tergerak hatinya gitu kok mau mualaf, perjuangannya kayak gimana, suka dukanya tuh seperti apa gitu, apa aja juga yang ditemui gitu. Ehm, Oke, saya akan menceritakan sedikit ya Mbak ya. Banyak juga nggak apa-apa. Saya mualaf baru awal tahun, bulan Januari. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, pada siang hari ini ya, ini konten yang berbeda ya dari biasanya. Alhamdulillah aku udah bersama dengan mualaf cantik nih, Masya Allah. Langsung perkenalan aja deh dulu nih, dikenalin dulu aja siapa. Monggo Mbak cantik. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Mbak Natali sama suami yang sudah mengundang saya ke live-nya siang ini. Perkenalkan, nama saya Mbak Lucia. Iya. Kalau nama muslimnya sekarang Suci Aulia, biasa dipanggil Uci. Sekarang saya tinggal di Malang, kuliah semester 7 di salah satu universitas di Malang. Masya Allah. Itu aja Mbak. Itu aja Ya. Kuliah ya, ini masih unyu-unyu ya teman-teman ya, masih kuliah, dan alhamdulillah Allah memurahkan hidayahnya untuk Mbak Lucy. Nah teman-teman pasti juga udah penasaran ya, gimana sih kisahnya Mbak Lucy ya, kok bisa ya jadi mualaf, bersyahadat ya. Ini alhamdulillah, ini aku kemarin dengar kisahnya tuh baru dengar sedikit. Nah, tapi ini teman-teman belum dengar sama sekali nih. Nah, Mbak Lucy itu sebenarnya dari agama apa sih sebelumnya? Saya itu sebelumnya beragama Katolik Mbak. Jadi sebelum ngelanjutin ini, saya minta maaf kepada keluarga saya ataupun teman-teman saya yang beragama Kristen ataupun Katolik. Penjelasan dan pernyataan saya siang ini tidak bermaksud menyinggung kalian semua. Ini pure hasil dari pengalaman saya yang saya ceritakan kepada kalian semua. Itu aja Mbak. Benar banget. Ini sebenarnya nggak usah dianggap sebuah kesalahan ya, karena alhamdulillah ya, ini kita hanya sekedar menceritakan kisah tanpa menyinggung ya, tanpa menyinggung siapapun. Nah, kalau misalnya ada yang tersinggung ya deritanya dia sendiri ya. Tapi tetap kami mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi ini murni kita bicara berdasarkan pengalaman dan juga data ya. Jadi nggak ada yang dijelekan, nggak ada juga yang dihinakan ya, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Nah ini mbaknya berarti dari Katolik. Nah keluarganya berarti gimana tuh? Orang tuanya apakah seorang aktivis-aktivis gereja mungkin, atau ada keluarga yang terlalu gimana, fanatik apa gimana gitu? Boleh diceritakan sekarang? Ceritain aja langsung. Gini, saya memang lahir dari keluarga Katolik dari kecil sampai kelas 3 SD itu bisa diceritakan di sini Mbak ya. Ceritain aja. Orang tua saya berpisah. Orang tuanya berpisah. Ya. Katolik ya? Iya, padahal Katolik ya. Teman-teman Berpisah. bentar, sebelum di ini nih, sebelum lanjutin. Jadi kalau Katolik ya, Katolik kita tahu nggak bisa berpisah ya. Tapi ini ada loh, nyata loh ya. Oke, monggo dilanjut nih. Memang orang tua saya, mama dan bapak saya itu belum nikah secara gereja. Oh gitu. Nggih, belum nikah secara gereja. Jadi mungkin secara adat sudah diketahui kedua belah pihak keluarganya bapak saya ataupun mama saya gitu. Jadi kenapa pisah? Papa saya itu merantau, Mbak, merantau ke Malaysia dari umur saya 1,5 tahun. Jadi selama merantau itu saya tinggal bersama keluarga bapak saya, kadang-kadang di keluarga mama saya juga, kiri kanan gitu loh Mbak.
Akhirnya saya kelas 3 SD, mungkin waktu itu belum ngerti atau gimana, mama saya punya suami lagi, nikah secara Islam, masuk Islam. Tapi itu kan maksudnya setelah cerai dulu. Setelah pisah. Biasanya takutnya digoreng Iya. sama orang-orang di channel sebelah gitu. Jadi Iya. memang harus rincian waktunya kalau bisa ditegaskan lagi. Oh iya. Gitu. Jadi papa dan mama saya pisah itu dulu waktu saya masih kecil. Saya nggak bisa ceritakan secara detail gimana, mungkin waktu itu masih kecil jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi setahu saya, kakek dan nenek saya memberitahukan kepada saya kalau papa dan mama itu memang harus pisah gitu. Karena ini di sini saya tegaskan kembali ya Mbak ya. Papa dan mama saya yang dulu itu belum sempat menikah. Belum menikah secara agama maupun secara negara, diakui negara ataupun agama. Jadi adat gitu ya. Iya. Nah, ini lagi nih. Ini sih memang sebenarnya di luar tanggung jawab anak ya. Tapi kalau sebagai orang yang menganut iman tertentu ya, iman apapun itu kan, kalau di Islam kita ada pernikahan yang mungkin orang-orang yang nggak catat secara agama, secara negara kan ada yang nikah sirih gitu ya, tapi tetap melakukan rumah tangga aturannya secara syariat Islam gitu. Nah, berarti kalau orang tuanya Mbak Lucia ya sebelumnya kan memang Katolik ya, walaupun nikahnya nikah adat, tapi mereka menjalankan kehidupan sebagai Katolik nggak ya? Soalnya kalau Katolik kan nggak bisa cerai gitu ya. Nah, tapi itu terserah lah ya, itu karena urusan pribadi ya. Langsung diceritain aja nih. Terus bisa mualaf itu apa sih yang membuat Mbak Lucy ini tergerak hatinya gitu, kok mau mualaf, perjuangannya kayak gimana, suka dukanya tuh seperti apa gitu, apa aja juga yang ditemui gitu. Oke, saya akan menceritakan sedikit ya Mbak ya. Banyak juga. Saya mualaf baru awal tahun, bulan Januari tahun 2022. Awal tahun ini memang dari kecil saya tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim. Iya. Iya. Di lingkungan keluarganya mama. Nah, keluarganya mama. Okay. Tinggal bersama nenek di situ. Di kompleks itu rumah yang Kristen Katolik hanya 5 rumah. Selebihnya itu Muslim. Jadi pernah ada kejadian saya SMP, terus lagi liburan di rumah nenek, di mama, dengar suara azan gitu Mbak. Dengar suara azan, astagfirullah, mohon maaf ya, ini dengar suara azan itu kayak, loh apaan sih? Doa itu mesti harus semua yang dengar ya, nggak bisa doa sendiri gitu loh. Nggak usah harus pakai mic besar-besar, mic gede-gede, harus dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit masya Allah, terus lihat yang sucinya luar doang. Ini pemahaman. Iya, dulu masih Katolik ya. Ini pasti pakai cadar itu kayaknya sucinya luar doang, nggak usah tutup-tutupin lah, biasa aja kayak yang lain, buka, nggak usah pakai jilbab gitu. Iya. Nah, terus itu aja Mbak pengalamannya. Iya. Terus dan boleh diceritakan di sini ya? Yang mana? Yang ini tentang keluarganya mama. Oh iya, ceritain aja. Oke, supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman tahu juga, kakaknya mama saya ini bukan aib ya. Kakaknya mama saya itu juga mualaf. Nah, masya Allah, itu ya bukan aib. Iya. Saya. Ya Allah. Alhamdulillah, ini jadi siapanya mama? Kakaknya mama. Berarti kalau orang Jawa bilang budenya ya. Iya. Nah, kakaknya mama. Jadi mama itu 2 bersaudara. Jadi mama itu 2 bersaudara. Kakaknya sama mama. Iya. Jadi kakaknya itu mualaf. Dan mamanya juga? Mamanya mualaf, ya. Oke. Masya Allah. Tapi saya masuk Islam itu, jadi mualaf itu bukan karena
dorongan dari keluarga ataupun teman-teman itu, melainkan dorongan dari hati kecil saya sendiri gitu. Karena dulu masih menganut agama Katolik, itu pernah sama teman itu minta, tolong ngajarin saya sholat dong, tolong ini beliin ikro biar ngajarin saya ngaji. Itu padahal Masih Katolik. Itu yang saya heran, Mbak. itu kenapa kok enggak, kan sebelumnya kan kalau kita barusan dengar cerita dari Mbak Lucy ya, Mbak Lucy kan nggak suka ya, azan aja panas gitu ya, istilahnya gitu ya, dengar azan aja udah nggak mau dan heran kenapa harus semua gini-gini. Jadi bisa dibilang benci juga gitu ya sebelumnya sama Islam dengan azan yang nggak ngerti maksudnya apa, tapi ada ketidaksenangan, terus ngelihat orang bercadar juga nggak suka, sampai ngejudge mereka itu sok suci gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi kenapa kok tiba-tiba pengen banget dibeliin ikro, terus dibeliin peralatan sholat? Nah, apa sih yang membuat itu? Itu udah dikatakan tadi, Mbak, dorongan dari dalam diri sendiri tiba-tiba aja gitu. Jadi tiba-tiba tiba-tiba jadi waktu saya ngekos sendiri itu, kebetulan ibu kos saya itu beragama Muslim. Jadi setiap subuh itu ibu itu bangun, saya juga kebangun, Bang. Sholat subuhnya selesai di masjid, baru saya tidur lagi. Itu kayak ada dorongan sendiri bilang, enggak, maksudnya sholat subuh waktu tinggal di kos itu, lingkungannya itu kan ada masjid musola dekat. Gitu ya. Jadi Saya pastiin lagi, jangan sampai goreng nih ya. Iya. Jadi dengerin sholat subuh itu selesai baru saya bisa tidur, gitu, Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi tertarik dan rasa itu timbul karena juga memang Allah menempatkan Mbak Lucy di lingkungan yang bisa menjadi iya betul. Masya Allah. Insya Allah dapat pahala juga ya ibu ibu kosnya ya. Masya Allah. Nah terus gini juga Mbak, kan dorongan dari hati ya. Ya memang Al-Quran itu kitab suci yang sempurna, dan kita tahu ya Allah itu kan maha membolak-balikan hati ya. Jadi Mbak Lucy yang tadinya benci, terus ternyata hatinya tiba-tiba tergerak dan ada dorongan sendiri ya. Nah ini sebenarnya dulu tuh pernah merasa aneh gak sih? Maksudnya gini Mbak, kan kalau Mbak masih Katolik dulu menilai Islam kan karena dulu nggak mengerti Islam gitu ya, kok begini dan membenci ya, sempat membenci. Tapi semasa Mbak Lucy masih beriman sebagai Katolik, berarti Mbak Lucy kan mengerti nih ajarannya ya, yang diimani ya kan. Nah, tapi itu selama mengimani itu ada nggak sih ajaran-ajaran yang masuk ke Mbak Lucy, yang Mbak Lucy terima, ternyata kok Mbak Lucy merasa kok aku kayak gini sih, kok aku menjalaninya, kok diajarinya harus kayak begini sih gitu. Mungkin ada nggak sih hal-hal seperti itu gitu yang Mbak Lucy rasakan? Yang pastinya ada ya Mbak ya. Waktu masih beragama sebelumnya, saya itu diajarkan di agama sebelah itu, diberi kepercayaan adanya Yesus itu di patung Yesus, patung Bunda Maria, lukisan Yesus ataupun lukisan Bunda Maria. Di situ itu diajarkan untuk berdoa, bersembah diri kepada patung Yesus, ya, patung Yesus ataupun patung Bunda Maria yang dipercayakan itu adalah Tuhan. Nah, ya. Terus gitu sampai pada satu titik di mana saya merenung dan dalam hati saya berbicara kayak gini, Mbak. Loh, kok bisa? Apa ini? Memangnya ada apa di dalam patung itu? Ada apa di lukisan itu gitu? Kenapa kita harus berdoa melewati perantaranya patung, melalui patung, melalui lukisan? Ya.
mau membuat saudara di beragama sebelah tersinggung, tapi memang yang saya rasakan Memang itu, mereka kan ya. melakukan itu juga, Nggih. ya kan? Jadi sampai di titik itu jadi saya heran. Terus baca juga dari jurnal-jurnal. Akhirnya bicara ke papa, nanya ke papa, "Pak, kami itu panggilnya bapak ya. Bapak, kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begini?" Terus katanya bapak bilang, "Tidak apa-apa, memang itu kita punya kepercayaan nenek moyang, kita punya agama memang begitu." Maksudnya disuruh menganut itu, ya mengimani itu. Jadi mungkin udah dari kecil dilahirkan secara Katolik, jadi disuruh mengimani seperti itu. Walaupun Jadi sampai walaupun ragu, tapi kata papa itu nggak apa-apa, itu memang agama yang kita anut seperti itu kepercayaannya. Nenek moyang. Oke. Ya Allah, ya. Jadi sempat berasa akal sehat pun bergejolak gitu ya. Jadi ngapain juga ini patung ngapain gitu ya. Dan aku juga sempat inget sih kesaksian teman kita ada yang mualaf juga ya. Jadi dia juga sempat berpikir gitu. Emang patung ini bisa ngasih apa sih buat saya? Yang patungnya diem dan bikinan manusia. Ya jadi kayak gitu ya. Kayak kenapa kita harus berdoa, bersembah gitu. Kadang-kadang kalau aku sakit itu ngambil patungnya tidur bersama aku, tapi nggak ada. Iya, dulu kepercayaan itu dulu. Mungkin udah kepercayaan aku ya Mbak. Dulu masih beragama sebelah. Kalau sakit itu sempat ngambil patung terus tidur sama-sama, mengharapkan suatu keajaiban supaya sembuh gitu. Astagfirullah. Ini maaf ya teman-teman ya, aku sambil ketawa juga soalnya ini kan kita beda ya, karena kalau dulu kan aku mantan Protestan. Oh gitu. Nah kalau Mbak Lucy ini mantan Katolik. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada perbedaan yang mendasar juga ya antara Protestan dan Katolik kan, makanya mereka bisa dikatakan beda aliran ya, beda walaupun sama penyembah Yesus gitu ya mereka ya. Tapi ya itu aku dari dulu pun heran gitu Mbak ya, waktu aku masih Protestan pun ngelihat orang Katolik itu kenapa sih kok kayak begitu gitu loh, emang sepenting apa sih harus ada patung gitu. Tapi kalau ditanyain gitu, aku pernah nanya juga ke teman yang Katolik, mereka nggak akan bilang Tuhannya itu patung gitu ya, mereka nggak bilang Tuhannya patung, tapi secara otomatis ya, secara tidak langsung kan dia itu bukan secara tidak langsung lagi ya, secara langsung kan ada wujud patung tuh di depan dia berdoa, bahkan ada lilin-lilin juga ya biasanya di sampingnya gitu ya. Aku pernah sekolah Katolik juga ya, SMA dulu Katolik. Jadi sedikit mengerti secara umumnya aja sih gimana ibadahnya mereka gitu. Nah terus mengenai patung, selain tanya ke papa, mungkin pernah nggak sih Mbak Lucy tuh mungkin tanya ke guru agama, atau kalau Katolik tuh sekolah minggu juga apa enggak? Istilahnya apa istilahnya? Sekami, sekolah minggu. Nah istilahnya udah beda ya. Dulu nggak pernah nanya ke guru agama ataupun keluarga yang lain, nanyanya hanya ke papa aja. Guru sekolah minggu mungkin mereka mengajarkan apa itu? Sekami itu guru sekami. Mengajarkan saling mengasihi, disuruh saling mencintai satu sama lain, rajin ke gereja, menghormati orang tua, kurang lebih seperti itu. Iya. Ajaran kasih ya. Iya, ajaran kasih. Iya ya, sebenarnya kalau hal itu baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran ya, untuk mengasihi sesama kita terusin aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tidak bertentangan dengan yang ada di dalam agama Islam. Tapi Islam tetap ada batasan dan aturannya, tentunya gitu ya. Nah terus gini Mbak, guru sekolah minggu atau guru agama itu berarti dia nggak pernah menjelaskan secara detail fungsinya patung di depan para penganut agama Katolik. Nggak pernah ya dijelaskan ya fungsinya sama sekali. Padahal ini ya, kalau di Bible ya kan sama-sama punya kitab Keluaran kan antara Katolik dan Protestan ya, sama-sama ada 10 hukum Taurat ya di situ. Nah itu kan
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Nah, baik yang ada di sana, di sini, di sana, di sini gitulah ya. Aku juga nggak hafal persis seperti apa ayatnya, intinya kayak begitu ya Sama, teman. Mbak. Ya. Sama. Nggak hafal seperti apa. Nah, Gitu. tapi ngerti ya Ngerti. ada ayatnya. Nah, itu kan Kurang lebihnya seperti itu. nah, hukum Taurat yang kedua itu ya, jangan buat bagimu patung itu. Terus apa tuh? Nah, patung yang jangan dibuat, tapi di gereja-gereja Katolik itu selalu ada kan? Di gereja di daerah saya ataupun di daerah lain pasti ada. Pasti ada. Iya. Di setiap sudut gereja ataupun dekat altar itu pasti ada patung. Ada patung. Inge. Ataupun di pintu gereja juga ada sebagai lambang gereja. Iya. Gitu, Mbak. Gitu ya. Iya. Nah, gini nih. Kan berarti dulu sempat membayangkan ya sosok Tuhan seperti apa ya. Nah, sempat membayangkan sosoknya kan pria bule gitu ya, pria gondrong gitu kan, rambutnya kan panjang kan, gondrong, terus tubuhnya pun ya mungkin relatif ya, mungkin ada yang bilang itu kekurusan atau ada yang bilang kegemukan. atau mungkin bisa dibilang pas atau seperti apa gitu. Pernah nggak sih secara terbayang gitu, kok Tuhanku fisiknya gini sih gitu. Bukan menjelekan ya teman-teman, maksudnya karena dia digambarkan sebagai manusia, bahkan dibentuk-bentuk menjadi patung, kan kita bisa lihat nih kan. Pernah nggak sih Mbak Lucy itu menilai kok Tuhan yang aku sembah kok kekurusan, atau mungkin kok Tuhan yang aku sembah ototnya kok kurang gede gitu? Itu pernah nggak? Karena dari kecil udah diajarkan kalau Tuhan itu ya Yesus. Nah, terus ada lukisan berupa lukisan ataupun patung. Jadi udah ngerti, Mbak. Jadi tahu kalau itu Tuhannya Uci. Tuhannya Katolik itu gitu. Bentuknya seperti itu, mukanya seperti itu, meskipun di setiap lukisan itu tidak sama. Nah, Gitu. setiap lukisan tidak sama. Oke. Ada yang bentuknya rambutnya kepanjangan. Permisi, ada yang jenggotnya kekurangan gitu. Jenggotnya kurang nggak apa-apa, kan mereka yang gambar, bukan kita yang gambar. Iya, makanya herannya dari situ, Mbak. Bukan kita yang memahat patungnya, membentuk patungnya. Jadi bertanya-tanya itu, Tuhannya Uci ini ya, kita harus nyembah ini. Kenapa kita harus nyembah patung? Kenapa sampai sempat berpikiran itu? Aku mau nanya ke orang tua tapi takut. Karena memang latar belakang keluarganya Bapak ya, terlebih itu memang kakaknya Bapak, saudaranya Bapak itu memang ada yang berguru agama Katolik. Oh, ada yang guru Iya. agama Katolik. Jadi kalau mau nanya itu takut. Kita sebagai anak itu takut, nggak ada keberanian sama sekali, itu yang saya sayangkan dulu. Gitu. Gitu aja, Mbak. Iya, soalnya ya kan selera-seleraan gitu ya. Mungkin kan apalagi kita sebagai wanita ya. Sebagai wanita kan kita mungkin punya tipe-tipe nih ya. Tipe-tipe mungkin aku nggak suka cowok gondrong. Aku nggak suka cowok botak gitu, atau enggak aku nggak suka cowok yang kekurusan, sukanya yang buncit gitu. Nah, kan macam-macam tuh. Sesuai kriteria masing-masing. Nah, sesuai kriteria masing-masing. Atau ada yang aku nggak suka bule, aku sukanya yang eksotis yang kulitnya ke coklat-coklatan. Nah, jadi jangan sampai kita apa ya, kalau kita menyembah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita, terus ternyata yang di pikiran kita tuh kita nggak begitu suka gitu loh. Fisiknya mungkin ya, ini mungkin ya teman-teman ya, mungkin kita merasa aku nggak suka yang kayak begini nih, lebih gantengan pacarku nih gitu, atau nggak lebih gantengan laki-laki kalau dia gini nih gitu. Kayak ini ada pertanyaan gini, lukisan ini kok beda dari lukisan sebelumnya? Loh, ini Yesus kok lebih ganteng ini daripada yang kemarin gitu. Nah itu ya. Nah terus gini juga nih, di channel sebelah, channel YouTube umat sebelah itu ada yang selalu mendatangkan narasumber-narasumber dengan kesaksian melihat Yesus, melihat Tuhan. Nah tapi kalau berdasarkan gambar juga digambarkan berbeda-beda, lalu yang mereka lihat kayak gimana ya? Iya. Bingung juga ya. Saya itu juga bingung, Mbak. Juga bingung. Mungkin itu sudah kepercayaan mereka, keyakinan mereka yang mereka imani. Mereka ngelihat itu. Saya juga bingung karena memang belum pernah melihat
Mbak Yesus. Lucy, Iya, Mbak Lucy belum juga pernah nggak melihat pernah Yesus. melihat. Jadi mereka yang sudah melihat itu ya sesuai dengan apa yang mereka lihat gitu dan mereka Nah, sesuai ceritakan. dengan apa yang mereka bayangkan juga Bayangkan mungkin ya. ya. Teman aku sambil baca. Mungkin ada yang mau tanya, silakan tanya-tanya ya. Ini tapi sambil aku lanjutin dulu ya, karena alhamdulillah sih narasumberku ini mantan Katolik ya. Nah, sebelumnya kita lanjut, ini mungkin ya, daripada nggak tahu nih ada yang kejang-kejang nggak? Biasanya ada yang kejang-kejang. Siapa yang kejang-kejang itu? Biasanya gitu. Nah, ini teman-teman, seperti biasa, aku mengundang narasumber, kita harus juga membuktikan kemu'alafannya berdasarkan apa yang dia ceritakan sebelum aku lanjut bertanya. Nah, jadi aku tadi udah minta sama Mbak Lucy untuk menyiapkan kartu identitas penduduk ya, KTP-nya ya. Nah, ini bisa ditunjukin nggak apa-apa ya? Nunjukin ke kamera. Iya, nunjukin kamera. Ini biar aku tunjukin aja nggak apa-apa. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Bukan ini. Kedekatan ya. Nggak tahu nanti mungkin kelihatan jelas apa enggak ya. Jelas, Mbak. Jelas ya? Iya. Depan dikit ya. Nah, ini namanya Lucia. Luciani. 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 Luciani Mure. Luciani Mure. Oke. Agamanya di situ jelas ya teman-teman ya. Di sini tertulis Katolik ya. Ini tertulis Katolik. Teman-teman nanti mungkin kalau lagi di streamingnya masih live sekarang mungkin tulisannya agak ngeblur ya. Tapi kalau sudah ke record ya, insya Allah nggak ngeblur ya. Iya. Pelajar. Sebentar Mbak. Nah, ini berarti Mbaknya ini dari NTT. NTT. Dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende. Nah, Iya. di KTP-nya juga ada nih. Oke. Nah, provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelihatan nggak sih provinsi Nusa Tenggara Timurnya ya? Semoga kelihatan jelas ya teman-teman ya. Tapi agama nih kelihatan kok, Katolik itu kelihatan. Oke. Kabupaten Ende. Iya. Masya Allah. Nah, jadi ini mualaf, bukan mualaf KW ya. Bukan mualaf KW dan sesuai ya dengan datanya ya, mantan agama Katolik. Ini belum ganti KTP ya? Belum. Kemarin Masih ngurus. Oh gitu. Kita doakan semoga urusannya lancar. Amin. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku lanjut lagi karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu pun membuat aku bingung juga gitu. Sekarang ke Bunda Maria nih. Tadi kan kita bahas tentang Yesus, patung-patungnya Yesus gitu ya. Bunda Maria itu kayak gimana sih kalau menurut keimanan Katolik? Karena kan kita tahu sendiri ya teman-teman ya, di Katolik itu ada yang namanya patung-patung, nggak cuma Yesus, ada patung Bunda Maria, terus ada doa-doa. Ini dulu aku pernah sekolah di SMA Koryesu ya, Malang, dan juga waktu di NTT sih pernah juga sekolah di Santo Yosep. Nah, jadi tahu gitu, ada doa-doa yang kayak Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami, kayak gitu-gitu ya. Itu ngapain sih? Maksudnya apa sih kegunaannya, kok menyuruh Bunda Maria untuk mendoakan? Itu maksudnya apa gitu, yang diajarkan tuh apa? Bunda Maria itu kenapa sih kok harus terlibat, harus diikut sertakan dalam doa-doanya orang Katolik? Baik, Bunda Maria itu kepercayaannya Katolik adalah Bunda yang melahirkan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah putra dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria adalah Bunda segala bangsa. Diajarkan seperti itu dulu Katolik, Bunda segala bangsa dari seluruh umat manusia. Bunda segala Bangsa dari seluruh umat manusia. Dari seluruh umat manusia. Oke. Tapi yang dilahirkan Yesus cuma diutus untuk bangsa Israel. Oke. Setelah itu memang ada doa bundanya sendiri. Ada Salam Maria itu untuk permohonan ke Bunda untuk Bunda Maria itu kayak doanya itu sebagai perantara ke
putranya. Berarti Bunda Marianya itu kalau misalnya perantara tuh Bunda Marianya berdoa lagi gitu. Iya, Berdoanya kepada apa? siapa? Mungkin ke Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan yang mana berarti? Tuhan yang Nah, ini yang saya bingungkan. bingung kan? Iya. Karena dari kecil itu disuruh mengimani aja, mengikuti alurnya. Jadi saya nggak kepikiran sampai situ. Gitu. Nggak kepikiran sampai situ, tapi bingung gitu. Bingung ya. Cuma sampai jawabannya nggak terpecahkan. Iya. Kenapa harus ada doanya? Kenapa harus ada patung, mohon maaf, patung Bunda Marianya Nggak gitu. apa-apa, Iya. Mbak. Gitu aja sih, Mbak. Gitu. Iya. Nah, berarti gini ya. Ini coba. Jadi Mbak Lusinya sendiri nih ternyata dulu juga sempat kebingungan tapi tetap menjalani ya. Sempat mau bertanya kepada orang tua, tapi apa daya, anak Daya, sebagai anak takut takut dimarahin, gitu ya. takut. Lo kamu kok gitu, lo kamu gimana sih, kamu nggak percaya apa yang kita anut gitu, maksudnya gitu. Takut marah-marah Iya, gitu takut ya. kena marah lah, Mbak. Iya. Takut kena marah ya. Masih Katolik ya, masih semasa Katolik dia bingung saat Maria diikut sertakan dalam doa dan untuk mendoakan orang yang berdoa gitu ya. Lalu tanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhannya itu Tuhan yang mana menurut keyakinannya? Berarti itu Mbak Lucy lebih percaya Bunda Maria itu berdoa kepada Tuhan Bapa apa Tuhan yang Yesus itu? Ini yang saya bingungkan. Itu yang saya bingungkan. Sempat menyimpulkan nggak dulu? Enggak sampai pikiran gitu? enggak sampai segitu. Nggak pernah menyimpulkan Iya, apapun. enggak pernah menyimpulkan apapun. Mengikuti saja alurnya. Jadi Ajaran agamanya seperti apa? mengikuti, mengimani dengan penuh keraguan-raguan. Iya. Keraguan-raguan itu ketika saya sudah mulai mengerti. Iya. Ketika Mulai berpikir ya, mulai berpikir, saya merasa heran, kenapa agama saya seperti ini? Mulai dari hal-hal yang saya jelaskan tadi kayak patung, lukisan, iya, itu aja. Mukanya kok beda. Mukanya kok beda-beda gitu ya. Ya Allah. Nah, terus gini, Mbak. Nah, jadi kalau Mbak Lucy kan bukan mungkin ya, Mbak Lucy tadi udah kasih jawaban sih. Mbak Lucy-nya dulu memang nggak pernah menyimpulkan Bunda Maria itu berarti mendoakan orang-orang itu berdoa kepada Tuhan Bapa atau Tuhan Anak gitu ya. Tuhan Putra gitu ya, kok Tuhan Anak, Tuhan Putra. Nah, terus kalau dia berdoa kepada Yesus seperti mbaknya kan dulu penyembah Yesus kan? Penyembah Yesus. Nah, berarti kalau Bunda Marianya berdoa kepada Yesus, berarti Bunda Marianya juga memohon-mohon kepada Yesus, menyembahnya kepada Yesus gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Ini seperti itu. Iya. Bingung ya? Iya, Ya, bingung juga ya? itu merupakan pertanyaan besar. Suaranya dikencengin aja. Merupakan pertanyaan besar. Sampai sekarang kebingungan. Misteri ya? Misteri, sebuah misteri yang belum terpecahkan gitu. Nah, jadi kalaupun Bunda Maria berdoa kepada Yesus juga, menyembah kepada Yesus juga, menganggap Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Berarti sebelum Yesus lahir, Bunda Marianya itu menuhankan siapa? Berdoanya kepada siapa? Nah, itu teman-teman. Yang bikin bingung itu nggak bisa dijelaskan seperti apa karena memang nggak tahu. Nggak terpecahkan. Iya, nggak juga terpecahkan juga. Ayo siapa yang mau pecahkan? Silahkan Paling pecahkan. Kalaupun ada jawaban biasanya asumsi ya. Iya. Nggak pakai Macam-macam asumsi itu ada. asumsi Iya. ya, karena mereka mau ngomong gimana juga ya bingung juga ya. Nah, terus kalau Bunda Marianya kan ini jadi seputaran Trinitas ya teman-teman ya. Jadi Bunda Marianya nih mengandung dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu disebut juga sebagai Tuhan. Iya. Kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Trinitas. Nah, jadi Roh Kudusnya kan juga Tuhan. Iya. Hamil dari Roh Kudus. Kemudian lahir. Jebret gitu ya. Tuhan juga. Nah, Yesus, katanya Yesus itu Tuhan. Iya. Terus yang menghamili Bunda Maria Tuhan. Roh Kudus kan katanya. Iya, hamil dari Roh Kudus. Iya kan, hamil dari Roh Kudus kan. Terus Roh Kudus itu Tuhan. Katanya Yesus juga Tuhan. Terus berarti hamil dari Roh Kudus, Marianya juga hamilnya dari Yesus dong. Berarti hamil Yesus juga menghamili apa gimana ya? Kata juga. Iya, nggak tahu juga, bingung. Itu adalah misteri.
Itu adalah misteri. Astagfirullahaladzim. Iya ya teman-teman ya. Ini asik nih, aku seneng nih ngobrol sama mualaf mantan Katolik ya. Dan aduh, apalagi ketemu langsung gini, Masya Allah. Ini bener-bener peristiwa yang langka juga sih. Bisa ketemu langsung nih. Nah terus gini ya, sempat terpikir juga nggak, kok Tuhanku kok dibilang Trinitas? Itu Trinitas atau apa kalau Katolik istilahnya? Trinitas. Trinitas Iya. juga istilahnya gitu ya, sama ya. Terus tiga tapi satu gitu kan, tiga dalam satu kesatuan. Sedangkan hukum Taurat yang pertama aja kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi kenapa kok ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus? Berarti itu juga termasuk ya membingungkan gitu. Membingungkan sampai kepikiran ini benar-benar agama atau bukan gitu. Masya Allah. Kayak kepikiran sampai dari hal-hal yang patung tadi, lukisan. Gak apa-apa suaranya digedein. Jadi berpikirnya agama saya ini betul atau tidak. Saya menganut agama ini ke jalan yang benar atau tidak. Ini bukan menjudge agama sebelah jelek ya teman-temannya, bukan. Ini berdasarkan pengalaman saya aja Mbak, gitu. Membingungkan, iya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa yang kita sembah harus ini? Kenapa enggak langsung aja gitu? Nah, terus gini juga nih, biasanya mualaf itu ya dapat tuduhan dari mereka, kamu nggak paham Alkitab. Nah, katanya nggak paham Alkitab gitu. Biasanya seperti itu ya. Dapat tuduhan-tuduhan itu juga nggak? Dapat ya. Dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri. Kamu dari kecil sudah dibesarkan dengan agama itu, kenapa kamu harus pindah? Kamu kurang belajar atau kamu imannya kurang? Terus kamu pegang nggak apa? Salah satu pegangan kepercayaan itu, kamu percaya nggak agama kita seperti apa? Kenapa kamu harus pindah gitu? Terus? Tapi alhamdulillah sekarang keluarga udah terbuka, udah mulai menerima, meskipun belum sepenuhnya gitu. Belum sepenuhnya. Karena berat juga Mbak. Karena tapi nggak iya, belum ini ya. sempat itu keluarga juga bilang, kamu masuk Muslim nggak harus pakai jilbab kan, kamu nggak harus tertutup kan kepalamu gitu. Sampai aku jawab kayak gini, nggak bisa, memang Gak apa-apa. Aduh. Gak apa-apa Mbak. Pelan-pelan aja. Mereka tetap sayang kok sama Mbak Lucy ya. Orang tua kita tetap sayang sama kita. Sampai aku mau ngehubungin orang tua aja malu Mbak. Sampai ngehubungin keluarga papa juga malu, karena mereka memang menerima tapi belum sepenuhnya. Karena kalau bersangkut sama agama itu memang berat. Iya Mbak. Itu aja sih Mbak. Berat emang. Ya Allah, aku jadi merasa bersalah nih, jadi nangis Mbak Lucy-nya. Tapi tenang aja Mbak Lucy ya. Sebenarnya Mbak Lucy, aku ngerti apa yang Mbak Lucy rasakan. Kita sama-sama orang yang memutuskan untuk mengimani, untuk berpindah dari apa yang orang tua kita ajarkan sejak kita kecil. Dan pasti mereka kecewa dan kita pun juga sedih karena kita nggak bisa mengubah kekecewaan mereka dengan mudah, dengan gampang. Tapi perlu diingat ya, orang tua kita tetap sayang sama kita ya. Semarah-marahnya mereka, ya Allah aku jadi ikut sedih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semarah-marahnya mereka ya, ataupun misalnya ada perkataan yang mungkin menyakiti, tetap ingat mereka marah seperti itu karena apa? Karena mereka sayang. Nah, karena mereka sayang, besarnya cintanya mereka kepada kita sebagai anaknya. Mereka pasti sangat menyayangi kita. Jadi jangan membuat apa ya, itu terlalu dirasa aku sudah dibuang keluarga ini itu. Enggak. Sempat berpikiran seperti itu.
Sampai kemarin tuh karena rasa bersalah yang besar, aku blokir semua nomor keluargaku. Karena kayak gimana ya, mungkin mereka menaruh kekecewaan yang besar banget. Karena nggak mudah kalau menyangkut agama gitu loh. Keluarganya papa itu sangat menjunjung tinggi apa yang dipercayain. Gitu aja. Gak bisa nahan nangis. Iya. Ya Allah, teman-teman, nih aku jadi bingung nih narasumbernya. Mbak, semangat ya, tetap semangat, tetap doakan juga ya, semoga kan kalau mama sudah mualaf juga ya, Iya, dari Mbak Lucy kecil ya, sudah mualaf. Doakan papa yang terbaik, semoga papa dapat hidayah. Amin ya robbal alamin, amin. Dan semoga dengan kemualafannya Mbak Lucy, papa Mbak Lucy juga bisa melihat bagaimana keislaman yang diajarkan pada agamanya itu melalui Mbak Lucy ya. Jadi semoga Mbak Lucy semakin istiqomah menjadi wanita yang soleha ya teman-teman ya. Amin teman-teman, doakan aja yang terbaik. Amin, doakan yang terbaik. Iya. Mbak Lucy. Ya Allah, aku jadi bingung nih, narasumber kita jadi nangis nih ya. Ini kuatkan hatinya dengan ajaran Islam. Ina komentar, amin. Makasih. Kita punya banyak saudara kok Mbak. Jadi kita semua ini apa istilahnya, ukhuwah Islam ya. Jadi kita nih kekeluargaan Islam, kita bersaudara banyak. Mbak Lucy punya saudara banyak banget. Kita umat Muslim saudaranya Mbak Lucy semua. Iya. Iya. Dan tetaplah kita, kalaupun orang tua, pasti kan orang tua juga sempat ini ya, menyampaikan keinginan mereka supaya Mbak Lucy balik gitu ya Kak. Iya. Orang tua berharap untuk saya balik. Mungkin ada harapan. Tapi nggak pernah dibicarakan. Nggak pernah. Dibicarakan. Tapi untuk saya nggak bisa. Saya mempertahankan Islam sebagai agama saya. Karena memang saya baru awal tahun ini mualaf. Tapi rahmat Allah itu besar, nyata dalam diri saya itu ketika saya bersujud. Meskipun sholat saya belum lancar apa, tapi niatnya dari hati saya itu ada Mbak, rezekinya itu ada, memang ada. Waktu ngucapin syahadat itu, sementara ngucapin itu langsung nangis kenceng-kencengnya emang, sampai saudara sampai meluk karena terharu juga. Mau bilang teman-teman, terserah teman-teman yang beragama sebelah mau bilang, Uci kok gitu, sampai live kayak gitu, kenapa harus ngomong kayak gitu tentang agama sebelah. Tapi memang yang saya rasain itu seperti itu. Ketika saya sujud, memang diajarkan ketika kamu bersujud, kamu menyembah diri kepada Allah, akan ada rezekinya. Dan itu memang terjadi ya, gitu aja Mbak. Masya Allah, yang kuat ya Mbak, sayang ya Allah. Allah sayang banget sama Mbak Lucy, sampai Mbak Lucy dikasih hidayah, itu anugerah yang sangat besar sekali. Memang nggak bisa ditukar dengan apapun. Dan saya Mbak tekankan di live ini, saya tekankan kembali, saya mualaf itu bukan dorongan dari keluarga, dari teman-teman ataupun mama, kakaknya mama yang mualaf ataupun teman-teman yang muslim, lingkungan bukan, tidak sama sekali. Itu dorongan dari dalam diri saya sendiri. Itu saya tegaskan itu saja. Gitu Mbak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya Mbak Lucy. Kalau agama emang sensitif Mbak. Ngomongin agama dan apalagi keinget orang tua langsung ya, langsung banjir ya teman-teman ya. Masya Allah, Masya Allah. Perjuangannya Mbak Lucy ini yang diceritain aja, aku yakin pasti lebih banyak yang ditutup-tutupi nih ya, tentang bagaimana suka dukanya, dan pastinya lebih banyak dukanya yang ditutupi ya teman-teman ya. Nggak semua harus ditunjukin. Iya. Dan sampai rasa kayak ngelawan mama itu, keluarganya bapak itu kan ada panggil mama besar juga. Sampai panggil mama itu disuruh, kamu masuk Islam nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai jilbab, nggak usah tutup. Bilang nggak bisa Ma, memang nggak bisa. Uci udah bertekad mau pakai jilbab, tapi kan masuk Islam itu nggak harus, tapi harus Ma, memang dari dalam diri itu harus make. Kayak kalau keluar nggak make itu kayak kosong banget Ma.
Itu siapa yang ngomong gitu lagi, mama? Itu keluarganya papa. Keluarganya papa. Iya. Salah satu mama besar. Oh iya, mama Iya. besar itu kalau di NTT bilangnya bude. Bude, ya. iya. Mama besar ini soalnya banyak konten kreator juga yang orang Jawa, bukan orang dari sana. Biasanya orang Jawa kan nggak ngerti mama loh, katanya mamanya mualaf. Nah, mama kalau mama besar itu bude ya, mama kecil itu tante. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, dari keluarganya papa sampai marah-marah kayak begitu ya tentang hijab. Masya Allah, terharu banget aku. Nah, ini kita jadi dapat pelajaran juga ya teman-temannya, kita yang sudah berislam, apalagi yang sudah Islam dari lahir. Jangan mau kalah kita sama saudara-saudara kita yang mu'alaf setelah bersyahadat, istiqomah berhijab ya, insya Allah istiqomah ya. Amin. Amin. Nah, kita harus teruslah apapun yang kita taati, yang paling tinggi ya udah jelas perintahnya Allah gitu ya. Jangan sampai karena keluarganya papa nggak suka berhijab demi menyenangkan hati orang tua, tapi di sisi lain kita malah menyalahi aturan gitu yang ada di dalam Islam. Dan tetap juga ya kita harus menghargai, menghormati orang tua kita ya, tapi ada batasannya ya teman-teman ya. Semua harus sesuai dengan syariat Islam, dengan apa yang Allah perintahkan. Mbak, minum dulu mungkin ya. Oh iya. Aduh ya teman-teman ya, ini narasumber kita sampai nangis ini ya. Mu'alaf sama dengan bayi baru lahir tanpa dosa. Nyi Roro Kidul komentar ini, Masya Allah, amin. Terima kasih, amin. Amin ya, semoga dosa-dosanya terampuni, diampuni Allah, amin. Lanjutkan, tadi barusan patroli Borneo Blind 13. Ya, ini ada domba nyasar. Mister Pesimis komentar nih, ada domba nyasar. Iya teman-teman, insya Allah sih kita masih lanjut, nggak apa-apa Mbak? Ya, Masih lanjut. Apa, monggo. Ini tapi narasumbernya habis nangis teman-teman, aku jadi nggak tega ya mau nanyain lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Agus Salmah, keduanya cantik-cantik pakai kerudung dan aura wajahnya cahaya air wudhu dari wajah cantiknya. Masya Allah, tabarakallah. Kunci saya mana? Oh ya, Borneo, ini kuncinya ya. Ya teman-teman, ini komentarnya nggak bisa aku bacain semuanya ya, karena ini juga aku mau mengorek-ngorek, mengupas-ngupas narasumber kita ya teman-teman ya. Aku lanjut gak apa-apa ya Mbak? Gak apa-apa, Mak, monggo. Siap, aku tanya lagi sekarang. Siap, insya Allah. Insya Allah siap. Nah, terus gini Mbak, aku bingungnya gini ya. Kita di Islam pasti teman-teman juga lebih paham ya gimana Islam itu mengatur segala hal ya. Allah mengaturnya melalui agama yang kita diajarkan, sudah para ulama mengajarkan, mulai dari Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Kalau kesalahan, kalau dosa ya, kita pasti ngerti ya umat Islam ya. Kita mau minta maaf, minta ampun. Kalau kita dosa ke sesama manusia ya kita minta maaf aja sama orangnya gitu ya. Kayak misalnya aku habis ngegosipin Mbak Lucy misal gitu ya, habis aku gosipin terus tiba-tiba aku cariin Mbak Lucy, Mbak aku minta maaf tadi habis aku gosipin. Nah kan langsung ke orangnya gitu. Tapi kalau di Katolik itu setahu saya sih ya, nanti nggak tahu mungkin Mbak Lucy bisa lebih menjelaskan. Di Katolik itu kenapa sih ada yang namanya pengakuan dosa itu di depannya Romo? Nah, kenapa itu? Apakah dengan orang-orang yang mengaku dosanya di depan Romo itu berarti dosa-dosanya akan diampuni Tuhan? Atau itu memang sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang harus dilakuin gitu, apa gimana? Dan itu prosesnya seperti apa sih, prosedurnya itu semasa Katolik kalau mau pengakuan dosa di depan Romo itu prosedurnya seperti apa? Kalau ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya Mbak ya. Iyalah, pengalaman Ya. Mbak. Romo itu pastor. Iya. Pastor itu biasanya kalau pengakuan dosa memang lewat pastor. Kalau Katolik itu semasa puasa kalau nggak salah. Semasa berpuasa kalau di Katolik Senin Kamis kalau menuju ke Paskah. Oh, Iya. gitu. Bentar. Itu puasanya jamnya dari jam kapan sampai jam berapa baru bisa buka? Itu bukan dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang dipantangkan itu tidak boleh makan daging. Jadi waktu saya SMA itu saya berpuasa tidak boleh makan daging, makan hanya tempe, sayur bening itu pun
tawar sama nasi, itu aja. Mirip Advent gitu. Iya, makanannya nggak boleh. Terus yang menyangkut pastur itu mengaku dosa, memang berpikirnya begini, udah mengaku ke pastur, nanti kan jadi heran juga. Waktu mengaku ke pastur itu, pastur bilang saya membebaskan kamu dari dosa. Nah, sempat berpikir pastur ini sebagai apa? Kok dia bisa harus menghapus dosa-dosa saya, bukan Allah sendiri gitu. Bukan, apalagi kalau Katolik kan Yesus sendiri. Gitu. Dari Yesus sendiri. Kenapa nggak Yesus sendiri? Kenapa harus lewat romo atau pastor? Berani-beraninya. Iya. Dia siapa? Gitu. Karena memang diajarkan seperti itu dulu, iya. Gitu aja, Mbak. Prosesnya itu gimana? Kalau misalnya ya, Mbak Lucy misalnya dulu kan mau pengakuan dosa tuh. Okay. Itu prosesnya gimana? Prosesnya itu datang ke ruangan. Ke ruangan, terus antara kita sama pastor itu diberi sekat. Sekat kayak papan yang jaring-jaring, gitu, iya, sekat loket. Nah, itu kita diberi tanda salib, kepercayaan agama Katolik. Diberi tanda salibnya di mana? Kita yang buat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, gitu, iya. Terus kita ngaku dosa. Setelah selesai, akhirnya dosa saya selesai. Maksudnya akhirnya itu selesai masa pengampunannya. Gitu, nggak ada. Nggak ada. Setelah selesai pengampunan dosa, si pastornya bilang gini, dosa kamu sudah diampuni. Maksudnya dalam hati, loh, ini pastornya Tuhan apa gitu. Apanya gitu. Kenapa yang menghapus dosa kita harus pastor? Kenapa enggak Tuhan sendiri? Kenapa enggak Yesus sendiri gitu? Terus kalau orang ya mau pengakuan dosa ke pastor gitu ya. Terus misalnya orangnya itu berbuat dosa kepada keluarganya pastor, misalnya sepupunya, kan pastor nggak punya anak ya. Misalnya sepupunya pastor gitu. Misalnya laki-laki nih, naudzubillah ya, misalnya laki-laki habis ngambilin anaknya, bukan anaknya, sepupunya gitu ya. Sepupunya pastor. Terus dia pengakuan dosa gitu di situ. Pengakuan dosa di pastor itu sendiri. Kalau enggak gitu, berdasarkan keyakinannya nggak diampuni gitu. Kalau itu nggak tahu juga, Mbak. Tapi kalau ngaku pasti diampuni. Karena memang bahasanya pastor itu dosa kamu sudah diampuni, gitu. Itu aja. Jadi kok ya berani-beraninya gitu apa, dan itu pun sampai sekarang berarti hanya berpikir. Tapi pernah nggak merasakan gini ya, kan pastornya bilang dosa kamu sudah diampuni. Itu waktu ada prosesi seperti itu, yakin nggak dulu tuh dosa itu berarti sudah diampuni? Atau karena saya dulu beragama Katolik dan diajarkan seperti itu, memang yakin. Iya, karena kata awalnya itu, Bapak ampunilah saya orang berdosa. Kata Bapak itu yang bikin bingung. Bapaknya bapak yang mana gitu ya? Bapaknya bapak yang mana? Iya. Nah, terus gini nih, aku tanya lagi ya mengenai pastor lagi nih, pastor, uskup, paus gitu ya, bahkan biarawati gitu juga. Itu kan nggak boleh menikah tuh. Nah, itu kenapa sih kok mereka nggak boleh menikah? Itu menurut keyakinannya tuh kayak gimana sih? Pastor, suster itu nggak menikah, itu udah dinyatakan sebagai pengantin Kristus. Pengantin Kristus maksudnya jadi, kalau biarawati jadi istrinya Kristus gitu apa gitu? Mungkin seperti itu ya, Mbak. Ya. Mungkin ya, teman-teman ya. Mungkin seperti itu, karena penyerahan menjadi pastor sama suster itu, ini bukan bicara karena saya ahli agama atau enggak, bukan seperti itu. Maksudnya ini saya menjelaskan pastor dan suster itu kenapa tidak menikah, karena mereka sudah melakukan penyerahan diri khusus ke Tuhan dan berjanji tidak akan menikah. Dan istilahnya apa tadi? Pengantin Kristus. Itu memang istilahnya seperti itu. Iya. Pengantin Kristus. Saya tahu itu dari
keluarga juga. Dari keluarga juga. Ada yang tadi katanya Dulu saya masih bukan dari mama itu, mama besar bukan dari budaya, tapi dulu saya SMP kelas 1 itu tinggal dengan paman di daerah yang ada di Indonesia. Saya tidak mau sebutkan daerahnya di mana. Hanya memang begitu. Dikasih tahu seperti itu, dikatakan seperti itu. Iya. gitu ya. Kristusnya jadi pengantin. Kristusnya menikah, Yesusnya menikah ya, walaupun sekarang lagi viral-viral juga Iya. setelah ada pernyataan pendeta yang bilang Yesus bisa disimpulkan impoten gitu ya. Iya. Pendetanya sih ngomongnya gitu G. ya, katanya nggak bisa berdiri kan impoten berarti ya. Kan pernah aku nonton di YouTube itu perdebatan antara, permisi ya Mbak, pendeta sama seorang muslim. Seorang muslim melontarkan sebuah pertanyaan, tapi pendeta itu tidak bisa menjawab. Itu. Terus ditanya apa nggak bisa menjawabnya Tentang apa itu saya lupa. Setelah nonton itu kayak berpikir, ini betul ya. Sampai dia nggak bisa jawab, ini kemungkinan pendeta atau pastor itu sudah tahu kalau agama sebelah memang ada begitu. Iya. ada ini apa ini? Ada sesuatu Ada gitu. sesuatu ya teman-teman ya, ini artinya sesuatu ya, artinya sesuatu. Iya, jadi aku sempat bingung juga ya, kalau tadi kan memang keyakinan Katolik ya, katanya Romo pastor ya, terus biarawati nggak boleh menikah karena ternyata pengantin Kristus. Sudah melakukan penyerahan diri khusus kepada Kristus. Sehingga tidak diperbolehkan untuk menikah. Tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, terus Santo Petrus bagaimana? Santo Petrus adalah muridnya Yesus. Nah, beliau kan menikah. Itu yang membingungkan. Itu yang membingungkan ya. Yesusnya sendiri nggak marah loh ya. Petrus sendiri menikah ya. Karena mereka meyakini kan murid-murid Yesus itu kan sebagai rasul ya. 12 rasul. Saya nah, boleh lihat komennya, Mbak? boleh. Silakan, ini sambil lihat HP dan narasumbernya pengen ngelihat teman-teman lagi ngobrolin apa. Nah, jadi ya gimana ya, itu juga ya yang bikin bingung ya. Ya, aku dicuekin. Aku dicuekin pemirsa. Saking seriusnya baca Ada apa di komentar? Ada apa di komentar? Nah, Matius juga nikah. Iya gitu, makanya aku ketawa. Ini Mateo di statement ini sebenarnya umat sebelah ini dia. Oke, agama Oten emang bingung ya sebenarnya ya seperti itulah ya teman-teman ya. Memang semua itu terserah mereka ya, mereka mau mengimani seperti itu, mereka mau meyakini seperti itu, entah ada dasar atau tidak ada dasar, semua haknya mereka gitu ya, terserah mereka. Karena di dalam Islam memang nggak ada paksaan ya. Kembali ke diri masing-masing aja, Mbak. Kembali ke diri masing-masing. Itulah indahnya Islam ya. Tidak ada paksaan dalam beragama ya. Nah, terus gini lagi, Mbak. Ini kayaknya yang terakhir ya aku tanyain. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada yang pengen tanya-tanya lagi. Kan Mbak Lucy sekarang sudah berislam dan tadi nama muslimnya siapa? Suci Aulia. Suci Aulia. Jadi sengaja ada Suci gitu ya. Iya, supaya nggak rubah nama panggilannya. Jadi biar kalau dipanggil nggak bingung gitu ya. Bingung lagi. Udah kebiasaan. Iya. Masya Allah, suci. Semoga kembali suci ya Mbak Lucy ya, Mbak Suci. Ya, doakan teman-teman biar saya istiqomah memakai jilbab gitu. Amin. Ya, pertanyaannya belum loh nih tapi ya. Oh iya. Pertanyaan yang aku mau ajukan sekarang ya buat pertanyaan penutup lah, insya Allah seperti itu. Kalau nggak ada teman-teman yang ingin tambahin bertanya, gini Mbak Lucy kan udah Islam, menjalani kehidupan selama berislam, itu yang dirasain apa sih? Yang ditemukan itu apa? Apakah masih menjalani kayak sekedar menjalani aja deh, jalani aja, hanya sekedar sholat, berdoa gitu-gitu, atau ada hal-hal yang sangat Mbak Lucy rasakan ini beda banget? Nah, itu gimana? Ini dari perubahan sifat saya, Mbak. Dulu mungkin efek dari anak yang orang tuanya berpisah, saya memang tidak terlalu diatur
Maksudnya mencari jalan sendiri, mencari jalan kasih sayang sendiri di orang lain ataupun di teman-teman. Setelah saya bermualaf itu hidayahnya ada, Mbak. Kayak hati lebih teduh. Masya Allah. Setelah itu dulunya yang hai, sekarangnya enggak, lebih merem diri sendiri supaya menjaga wibawa gitu. Bisa Ya, dikatakan seperti itu. mungkin karena ini ya, karena pengaruh busana juga, Hmm, jadi otomatis iya. hati juga. Tapi kan bukan dari busana juga, Mbak. Gimana Kadang-kadang kalau dari busana memang busana panjang memang ada orang yang kamu langsung kalau nggak suka itu dikatain langsung. Tapi sekarang dulu saya begitu. Oh, Kalau nggak suka dikatain langsung. Tapi sekarang lebih merem diri. Kira-kira apa kalau aku ngeluarin kata-kata ini, kira-kira lawan bicara itu bisa nerima apa enggak ya? Ya. lebih Lebih ini memikirkan, lebih memikirkan efek dari apa yang saya lakukan gitu. Oh iya, aku ngerti. Jadi istilahnya gini ya Mbak Lucy ya, lebih memikirkan dulu apa yang mau kita lakuin karena semua itu kan ada pertanggungjawabannya gitu ya. Jangan sampai menyakiti orang, iya. jangan sampai ini ternyata tidak sesuai dengan yang Allah mau gitu ya. Maksudnya lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dalam tingkah laku itu. Itu aja sih. Lebih berhati-hati karena nggak ini ya, nggak menjalani agama lagi yang lu mau apa aja percaya ini sebagai Tuhan, dosa diampuni, nggak gitu ya. Enggak. Jadi semua ada aturannya yang mengatur juga. Nggak cuma atur hubungan kita kepada Allah ya, jadi nggak cuma mengatur waktu sholat, tapi mengatur hubungan baik kita kepada sesama ya. Iya. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, terus gini Mbak, mungkin dulu waktu Mbak Lucy dulu masuk Islam, kan mama kan mualaf duluan kan, waktu Mbak Lucy masih kecil. Ada nggak sih mungkin kata-kata mama yang teringat? Mungkin mama kan kalau udah mualaf mungkin dari dulu mungkin menyampaikan sesuatu atau apa? Ada. Sejujurnya ada. Itu sampai sekarang saya simpan dalam hati saya dan baru saya katakan sekarang. Gimana? Sempat dipanggil ke kamar. Saya masih SMP kelas 2 kalau nggak salah waktu itu. Itu mama bilang, Lucy ayo ikut dengan mama, ayo ikut tinggal sama mama, nanti mama ajarin seperti ini seperti itu. Kamu akan, maksudnya pokoknya Uci akan merasakan hal yang beda ketika Uci ikut mama gitu. Dan akhirnya setelah mualaf ngerti apa maksud dari mama itu, ngerti meskipun pengalamannya belum seperti mualaf-mualaf lain karena masih baru, masih awal tahun ini gitu. Berarti yang mama sampaikan kalau di Islam akan merasakan hal yang lain, hal yang beda. Baru dirasakan setelah saya mualaf. Saya sekarang Jadi dirasakannya tadi lebih tenang. Iya, lebih tenang, kayak lebih tertata. Hati, hidup, langkah hidup gitu. Tingkah laku, kata-kata, iya. Semua ya, semuanya langsung teratur ya. Masya Allah. Dan itu pun nggak terpaksa sama sekali. Nggak terpaksa sama sekali, bukan dari lingkungan, bukan dari orang tua, bukan, itu dari dorongan dari diri sendiri. Masya Allah. Allah sayang banget sama Mbak Lucy. Ya, amin. Ya, Masya Allah. Nah terus tentang ketuhanan juga berarti sekarang tenang ya. Tenang. Mungkin dulu bingung. Kenapa menemani Tuhan ya begini. Sekarang gimana? Udah tenang. Maksudnya udah ngerti Allah itu satu aja. Dan kita tidak menyembah apapun perantara menuju ke Allah gitu. Jadi perantara-perantara yang diutus Allah itu ya benar-benar hanya perantara. Hanya kita mengikuti apa yang beliau katakan gitu ya. Allah ya Allah sendiri. Karena memang semua utusan kan menyerukan la ilaha illallah. Masya Allah. Mualaf cerdas, Masya Allah. Seneng banget ya teman-teman ya. Alhamdulillah kesempatan siang ini ya kita sudah berdiskusi berapa lama tuh ya? 1 jam ya, 1 jaman. Ini kerudungku sampai gini nih. Iya. Kerudungnya licin-licin soalnya sampai miring-miring. Iya teman-teman, kayaknya itu aja ya mungkin ya. Mungkin ada Mbak Lucy. Oh ya, Mbak Lucy tolong dong, mungkin ada hal-hal yang ingin Mbak Lucy sampaikan mungkin buat teman-teman kita yang masih di luaran sana atau teman-teman yang sudah di agama Islam, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau untuk teman-teman, tetap tekun dengan kepercayaan kalian masing-masing.
Ini saya mengatakan penjelasan saya di sini berdasarkan pengalaman saya, jadi tidak ada bermaksud untuk menyinggung satu sama lain, gitu. Tetap tekun itu. Tetap intinya. tekun dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, Gitu aja. Nah, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan tentunya silakan diperiksa, dicek lagi ke kitab suci kalian masing-masing. Iya. gitu ya. Kalau ada waktu. Kalau ada waktu.